Kami dari kelompok 1 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 7 yang terdiri dari saya sendiri, Rina Lestari, Arifatul Solehah, dan Muhammad Nahrawi. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan. Nah, tapi sebelum kita membahas kedudukan BK dalam pendidikan, tentunya kita harus pahami dulu apa sih bimbingan konseling itu. Nah, tentu ini sudah nggak asing ya kita dengar, apalagi BK ini selalu ada dalam setiap lembaga pendidikan. Berarti ini ada kaitannya dengan pendidikan. Nah, jadi bimbingan konseling adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Nah, dalam arti luasnya, ini adalah suatu layanan atau bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka, mengembangkan kemampuan mereka, atau dalam bidang karir juga bisa, pendidikan juga bisa, dan hal lain-lainnya. Nah, jadi bimbingan konseling ini sangat berpengaruh besar bagi mutu atau kualitas pendidikan, karena dalam bimbingan konseling ini akan membahas atau layanan yang dilakukan secara baik individu, kelompok, maupun yang lainnya. Nah, jadi bimbingan konseling ini juga bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, pelaksanaan bimbingan konseling ini baik secara individu maupun kelompok ada proses atau tahapan tertentu. Nah, di dalamnya juga ada asas, juga ada tujuan, dan lain-lain. Dan perlu dipahami pula bahwa BK yang ada di sekolah itu bukanlah polisi sekolah. Nah, justru dengan bimbingan konseling ini yang ada di lembaga, kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Misalkan kita bisa konsultasi atau melakukan bimbingan, berkonsultasi untuk mengembangkan potensi kita, mengembangkan skill kita, baik itu dari segi karir maupun yang lainnya. Nah, jadi guru BK itu seharusnya dianggap sebagai sahabat dari murid-murid. Bisa sering diajak ngobrol, diajak curhat, atau menangani masalah-masalah yang sedang peserta didik alami untuk meningkatkan kemampuan mereka, untuk memandirikan mereka sebagai proses pendewasaan. Nah, jadi bukan sebagai polisi yang ada di sekolah. Jadi nggak boleh takut ya. Nah, yang selanjutnya adalah kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan. Nah, yang pertama ada di bidang kurikulum atau pengajaran. Nah, ini meliputi semua aspek pengembangan kurikulum dan pengajaran, baik itu melalui penyampaian pengetahuan, keterampilan, sikap, interaksi, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu dalam bidang administrasi dan kepemimpinan. Nah, ini tentang pengelolaan program secara efisien yang melibatkan kepemimpinan atau kepala sekolah sebagai penanggung jawab, sebagai fasilitator, sebagai pengorganisir kegiatan atau program, dan lain sebagainya. Juga sebagai supervisor yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu di bidang kesiswaan. Nah, bidang ini meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesiswaan, tapi secara individual agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu tadi 3 kedudukan bimbingan konseling yang ada dalam pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu wilayah pelayanan guru BK dengan guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah. Jadi, kurikulum adalah sebuah pedoman yang digunakan oleh suatu lembaga pendidikan ataupun suatu sekolah agar terlaksana sebuah proses pembelajaran yang maksimal untuk siswa sehingga tujuan dari pendidikan tersebut dapat tercapai. Nah, dalam kurikulum sekolah ini sendiri dijelaskan pedoman mengenai jenis program pendidikan yang akan dilaksanakan serta orang-orang yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan tersebut. Termasuk di dalam wilayah pelayanan guru BK dan juga guru mata pelajaran. Di sini akan dijelaskan mengenai perbedaan pelaksanaan layanan BK oleh guru BK maupun guru mata pelajaran. Yang pertama, proses pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran tidak dilakukan secara khusus, namun dilakukan secara langsung ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan sebaliknya,
proses pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK itu dilakukan secara khusus karena sudah terprogram dalam program kerja BK. Dan yang kedua yaitu apabila layanan bimbingan ini diberikan oleh guru mata pelajaran, maka tidak ada tempat khusus untuk melakukan layanan tersebut, melainkan dilaksanakan langsung di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Berbeda dengan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK, sudah terdapat ruang khusus yang dinamakan ruang BK. Dan yang ketiga, waktu yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran untuk memberikan layanan bimbingan ini ya ketika proses pembelajaran berlangsung. Namun apabila layanan bimbingan dan konseling ini diberikan oleh guru BK, maka ini sudah diprogram, yaitu dengan melakukan panggilan khusus kepada siswa yang bersangkutan ataupun juga siswa datang sendiri atas kemauannya kepada guru BK untuk menyampaikan keluhan ataupun permasalahan yang sedang dialami oleh siswa tersebut. Dan yang keempat yaitu layanan bimbingan yang diberikan oleh guru mata pelajaran hanya seputar bidang akademik saja, dan itu pun sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Misalnya apabila guru tersebut adalah guru bahasa Indonesia, maka bimbingan yang diberikan juga seputar tentang bahasa Indonesia, peningkatan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Berbeda dengan bimbingan yang diberikan oleh guru BK, ruang lingkupnya tuh lebih menyeluruh seputar bidang akademik, bidang karir, bidang sosial, ataupun juga bidang pribadi. Yang kelima adalah layanan bimbingan yang diberikan oleh guru mata pelajaran kepada siswa lebih cenderung klasikal atau dalam lintas kelas karena memang proses pemberiannya ketika pembelajaran berlangsung. Berbeda ketika dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Pemberian bimbingan dan konseling dilakukan cenderung lebih secara individu agar lebih fokus kepada siswa yang bermasalah ataupun fokus untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu apabila dalam pemecahan masalah cenderung sulit diselesaikan, maka guru mata pelajaran dapat merujuk kepada guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa. Namun apabila hal tersebut dilakukan oleh guru BK, apabila dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh siswa cenderung mengalami kesulitan, maka guru BK dapat mengalih tangan kasuskan kepada ahli yang lebih profesional. Maka dapat disimpulkan bahwa guru mata pelajaran melaksanakan layanan bimbingan hanya ketika proses belajar mengajar berlangsung. Sedangkan guru BK melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan program kerja BK. Guru mata pelajaran dapat membantu guru BK untuk memaksimalkan program bimbingan dan konseling bagi siswa. Dengan demikian, pelayanan BK yang efektif akan membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.